Terima kasih buat kasih-Mu yang sempurna. Itu yang mengubah perjalanan kehidupan kami menjadi kehidupan yang berarti. Biar hadirat-Mu menguatkan kami, firman-Mu menjadi pelita bagi kaki kami dan terang bagi jalan kami. Tuntun kami berjalan dalam kehendak dan rencana Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Bapak Ibu Saudara, pada akhirnya tinggallah ketiga hal ini, yaitu iman, pengharapan, dan kasih. Dan yang terbesar di antaranya adalah kasih. Kasih menghisap kita sebagai anak-anak Tuhan untuk kita tinggal di dalamnya. Segala apa yang kita lakukan terhisap di dalam dua hal ini, yaitu mengasihi Tuhan dengan segenap hati kita, segenap kekuatan kita, segenap akal budi kita. Dan yang kedua yang sama dengan itu adalah mengasihi sesama kita seperti kita mengasihi diri kita sendiri. Bapak Ibu Saudara, kasih menjadi hal yang esensi, menjadi hal yang utama, menjadi hal yang fundamental yang harus kita jaga di dalam kehidupan kita. Tahukah Anda, banyak hal yang tidak fundamental, banyak hal yang menjadi tambahan atau aksesoris dalam hidup. Tapi ironisnya justru kita lebih memfokuskan diri kepada hal-hal yang bersifat aksesoris. Tapi sesungguhnya hal yang esensi kalau kita berbicara mengenai kasih, itu harus senantiasa kita jaga di dalam hidup kita. Dalam firman Tuhan, ada sebuah kisah yang dicatat di dalam kitab Lukas 10, ayat 38 sampai 42. Dikatakan demikian. Ketika Yesus dan murid-muridnya dalam perjalanan, tibalah ia di sebuah kampung. Seorang perempuan yang bernama Marta menerima dia di rumahnya. Perempuan itu mempunyai seorang saudara yang bernama Maria. Maria ini duduk dekat kaki Tuhan dan terus mendengarkan perkataannya. Sedang Marta sibuk sekali melayani. Ia mendekati Yesus dan berkata, "Tuhan, tidakkah engkau peduli bahwa saudaraku membiarkan aku melayani seorang diri? Suruhlah dia membantu aku." Tetapi Tuhan menjawabnya, "Marta, Marta, engkau khawatir dan menyusahkan diri dengan banyak perkara. Tetapi hanya satu saja yang perlu. Maria telah memilih bagian yang terbaik yang tidak akan diambil daripadanya." Nah, dua orang wanita melakukan aktivitas secara bersamaan dan secara kontras. Secara berbeda satu dengan yang lain. Ada seorang yang namanya Marta. Dia sibuk sekali melayani. Apa sih yang dia lakukan di dalam Alkitab bahasa Indonesia mungkin tidak dijelaskan. Tetapi di dalam dua terjemahan di dalam Alkitab bahasa Inggris, yang pertama kitab The Message, dikatakan demikian, Martha was pulled away by all she had to do in the kitchen. Dan menurut NLT atau New Living Translation, diungkapkan hal yang mirip, dikatakan Martha was distracted by the big dinner she was preparing. Apa yang dilakukan Marta? Dikatakan di dalam ayat yang ke-40, Marta sibuk sekali melayani. Ternyata dia dengan begitu cekatan, tangannya lincah memotong sesuatu, memotong makanan, memotong sayur, mungkin daging. Lalu kakinya melangkah kian kemari di seputar dapur itu. Dengan talentanya, dengan kehebatan memasaknya. Dia ingin memberikan sesuatu buat Yesus. Sang guru agung itu, sang rabi yang dikagumi, yang dihormati. Talenta yang dia punya, kemahiran yang dia punya, dia kerahkan untuk membuat masakan. Saya membayangkan langsung sekejap aroma harum memenuhi seluruh rumah atau seluruh ruangan. Dan begitu lincah Marta melakukan sesuatu yang aktif, yang produktif. Dan dia melakukan sebetulnya hal yang baik, bukan hal yang dosa, bukan hal yang salah. Bagi orang-orang yang punya talenta, keterampilan, kemudian mempersembahkan atau melakukan sesuatu sesuai dengan keterampilan talentanya adalah hal sesuatu yang baik, bukan? Bagi seseorang mungkin yang kaya, punya banyak harta, lalu memberikan persembahan, memberikan uang kepada Tuhan, bukan juga sesuatu yang salah, bukan? Atau ada orang tertentu yang punya kelonggaran waktu lebih, bukan karena dia malas,
Mungkin karena dia bisa menata studinya atau menata pekerjaannya jauh lebih baik. Dia sudah membangun pekerjaan atau bisnisnya bertahun-tahun lamanya sehingga dia punya kelonggaran waktu. Dan dia memberikan waktunya juga untuk melayani Tuhan atau melayani sesama. Bukankah itu juga hal yang baik? Tetapi perhatikan Bapak Ibu Saudara, di dalam Alkitab dicatat, ternyata Marta yang melakukan demikian justru diperingatkan atau ditegur oleh Yesus kita, oleh Tuhan kita. Dan kata melayani di dalam bahasa aslinya dipakai kata diakonia, tidak asing di telinga kita. Melayani, memberi, melepas sesuatu. Bahkan Yesus sendiri pun memberikan nilai, mengajarkan untuk kita gak boleh egois, untuk kita memberi, untuk kita melayani seseorang. Bahkan Yesus sendiri pun datang ke atas muka bumi, bukan untuk dilayani tetapi untuk melayani, dia menunjukkan teladan. Jadi tidak ada yang salah, tidak ada masalah dengan melakukan sesuatu. Dengan kesibukan, dengan aktivitas. Bahkan sesuatu yang positif, sesuatu yang berguna. Bahkan kita kan gak boleh egois dalam perjalanan hidup ini. Tapi perhatikan di dalam perikop ini justru apa yang Marta lakukan ditegur oleh Yesus. Kita akan perhatikan sebetulnya bukan salah yang dia lakukan. Sepanjang kita punya hati yang memberi, punya hati yang melayani, lanjutkan, lakukan Bapak Ibu Saudara. Karena Tuhan memberikan sumber daya yang demikian bukan untuk diri kita sendiri. Tapi untuk kita berbuat baik juga kepada sesama. Tetapi Maria dengan kontras sekali dikatakan dia duduk dekat kaki Tuhan dan terus mendengarkan perkataan Yesus. Yang satu sibuk di dapur dengan talentanya yang luar biasa. Yang Maria seolah-olah malas, dia hanya duduk dekat kaki Yesus. Tapi bukan kemalasan sebetulnya yang dia lakukan. Dia tahu ada hal yang lebih penting daripada melakukan sesuatu. Daripada melayani, ada hal yang lebih penting di dalam kehidupan kita Bapak Ibu Saudara. Berbicara mengenai kedekatan kita dengan Tuhan. Berbicara mengenai hati kita yang melekat kepada Tuhan. Berbicara mengenai kerinduan kita yang menggebu-gebu kepada Tuhan. Berbicara mengenai kasih kita kepada Tuhan kita. Ternyata itu jauh lebih penting, itu jauh lebih fundamental, itu jauh lebih esensi. Dan Maria dikatakan dia terus berada dekat kaki Yesus dan mendengarkan apa yang Yesus ucapkan, apa yang Yesus katakan. Saya meyakini orang yang mengasihi Tuhan dengan benar, orang yang mendekatkan diri kepada Tuhan dengan benar, orang itu pasti tidak keberatan untuk melayani. Tapi sebaliknya, orang yang sibuk melayani belum tentu mengasihi Tuhan. Belum tentu dia dekat dengan Tuhan. Bapak Ibu Saudara, saya berdoa, Anda termasuk saya juga. Menjadi orang-orang yang dekat dengan Tuhan, yang mengasihi Tuhan. Sehingga ketika kita melayani sekalipun, itu lahir dari hati kita sebagai ekspresi cinta kita. Kenapa Marta ditegur? Tuhan berkata, menjawab Marta, Marta, engkau khawatir dan menyusahkan diri dengan banyak perkara. Yesus tahu motivasi hati Marta. Yesus tahu motivasi hati kita. Jangan-jangan kita melayani karena khawatir. Karena khawatir apa pendapat orang. Karena khawatir nanti ketika orang lihat, kemudian kita gak lakukan apa-apa, orang mencibir kita. Karena khawatir kita tidak diberkati. Karena khawatir kita ditegur oleh orang lain, pemimpin-pemimpin kita atau teman-teman di sekeliling kita, bahkan orang tua kita mungkin mengajari kita melayani. Bisa jadi apa yang kita lakukan, pelayanan yang kita lakukan, hanya sekedar memenuhi rasa kekhawatiran kita. Khawatir ditolak, khawatir tidak diberkati, khawatir tidak layak di hadapan Tuhan. Nanti apa kata Tuhan, apa kata orang, khawatir, dan khawatir. Apakah itu yang sibuk kita lakukan dengan motivasi yang ternyata tidak benar? Saya meyakini justru orang-orang yang mengasihi Tuhan dengan benar. Orang-orang yang senantiasa rindu mendekatkan diri kepada Tuhan. Orang-orang itu pasti tidak akan keberatan untuk melayani. Buktinya Maria, dalam Yohanes 11 ayat yang kedua, saya teringat dikatakan Maria ialah
perempuan yang pernah meminyaki kaki Tuhan dengan minyak mur dan menyekanya dengan rambutnya. Kita lihat Maria ternyata bukan sekedar pengangguran. Maria bukan senangnya diam saja tidak lakukan apa-apa. Tapi terbukti daripada ayat Injil dalam Alkitab kita ditunjukkan bahwa Maria yang hatinya mengasihi Tuhan pasti tak tahan untuk tidak lakukan apa-apa. Bahkan Maria lah orang yang sama yang meminyaki Tuhan dengan minyak mur. Bahkan dikatakan dalam Yohanes 3 ayat yang kelima. Mari kita lihat intip sedikit harga minyak itu. Maka Maria mengambil setengah kati minyak narwastu murni yang mahal harganya. Lalu meminyaki kaki Yesus dan menyekanya dengan rambutnya. Dan bau minyak semerbak di seluruh rumah itu. Tetapi Yudas Iskariot, seorang daripada murid-murid Yesus, memarahi orang itu. Dan kemudian dia berkata, Yudas Iskariot berkata, mengapa minyak narwastu ini tidak dijual 300 dinar? Dan uangnya diberikan kepada orang-orang miskin. Gak tanggung-tanggung apa yang Maria berikan, 300 dinar. 1 dinar adalah gaji 1 hari pegawai. Kalau 300 dinar berarti gaji 300 hari atau gaji 1 tahun. Dan kalau kita hitung-hitung gak mungkin orang menghabiskan uangnya hanya untuk ditabung. Pasti dia perlu untuk operasional hidupnya. Mungkin saja dia harus menabung 10% daripada gajinya. Jadi bisa jadi minyak itu seharga 10 tahun tabungan atau 5 tahun tabungan. Atau 1 tahun gaji penuh daripada seseorang yang bekerja. Kita lihat Bapak Ibu Saudara. Seorang yang mencintai Yesus. Seseorang yang mengasihi Tuhan. Seseorang yang selalu rindu dekat dengan Tuhan. Tak mungkin tinggal diam. Orang itu rela memberi kok. Orang itu rela melayani. Orang itu rela memperhatikan orang lain seperti yang Yesus ajarkan. Tapi mungkin tidak bisa dibalik. Orang yang melayani dengan rajin belum tentu mengasihi Tuhan dengan segenap hati. Karena bisa jadi pencitraan, bisa jadi dengan alasan ini dan itu. Bisa jadi dengan 1001 macam motivasi yang tidak benar. Hati kita kembali perlu menyadari bahwa ada hal-hal penting, hal-hal esensi dalam hidup kita. Kalau kita mau berbicara mengenai kasih. Kasih kita kepada Tuhan. Hubungan kita kepada Dia. Kedekatan kita kepada Tuhan. Menjadi hal yang esensi, yang fundamental, yang tak boleh kita tinggalkan. Yang tak boleh kita tukarkan dengan apapun juga. Dengan keberhasilan, dengan kesuksesan, dengan ketenaran, dengan kemasyuran, bahkan dengan pelayanan sekalipun. Kedekatan kita dengan Tuhan. Hati yang mengasihi Tuhan tak boleh tergantikan. Yesus menegur Marta. Dia berkata, Marta, Marta, engkau khawatir. Motivasi Marta ternyata karena khawatir saja. Dan akhirnya menyusahkan diri dengan banyak perkara. Maria memilih bagian yang terbaik. Terus duduk dekat kaki Yesus dan mendengarkan perkataannya. Dalam kitab Yohanes pasal yang ke-6. Ayat yang ke-63 dikatakan demikian. Rohlah yang memberi hidup. Daging sama sekali tidak berguna. Lalu dikatakan perkataan-perkataan yang kukatakan kepadamu adalah roh dan hidup. Tahukah Bapak Ibu Saudara? Hati kita yang merindukan untuk dekat dengan Dia. Ketika dekat dengan Dia kita mendengarkan perkataannya, mendengarkan firman-Nya seperti ini. Yesus berkata perkataanku adalah roh dan kehidupan. Tak heran orang-orang yang belajar mendekatkan diri kepada Tuhan. Bukan dengan kekuatan kita. Bukan dengan tenaga kita sendiri. Dengan tuntunan Roh Kudus, dengan kasih karunia Tuhan. Tak heran orang-orang itu selalu mengalami yang namanya kehidupan yang datang dari Tuhan. Karena Yesus sendiri berkata perkataanku, firmanku adalah roh dan hidup. Maria, dia duduk dekat kaki Tuhan. Dan terus mendengarkan perkataan Yesus. Dan perkataan Yesus adalah perkataan roh dan hidup. Itulah yang membuat kehidupan kita selalu bergairah kepada Tuhan. Itulah yang membuat kehidupan kita di tengah-tengah kondisi apapun. Kita memiliki keyakinan, keteguhan, kepercayaan.
bahwa Tuhan itu tak pernah meninggalkan dan membiarkan kehidupan kita, Bapak Ibu Saudara. Dan apa yang dilakukan Maria? Yesus berkata seperti ini. Tetapi hanya satu saja yang perlu. Maria telah memilih bagian yang terbaik yang tidak akan diambil daripadanya. Yesus bahkan menegaskan sambil menegur Marta, sambil meneguhkan apa yang dilakukan Maria sudah benar. Satu saja yang kamu perlu lakukan. Bukan berarti tadi kita tidak perlu melayani, tidak perlu memberi. Yesus sendiri menunjukkan teladan. Tapi biarkan pelayanan, pemberian, apa yang kita lakukan, lepaskan bagi orang lain. Itu merupakan ekspresi daripada hati yang menggebu-gebu. Hati yang mengasihi, mencintai Tuhan. Dia berkata Maria telah memilih bagian yang terbaik. Kata terbaik dalam bahasa aslinya dipakai kata agathos. Agathos artinya salah satunya adalah profit atau benefit. Ternyata apa yang dilakukan Maria? Dia memang mengambil bagian yang terbaik. Tapi ternyata itu mendatangkan keuntungan bagi dirinya. Perkataan Yesus, perkataan yang memerdekakan. Perkataan Yesus, perkataan yang membuat kita kuat. Perkataan Yesus, perkataan yang menghidupkan. Ketika kita mendekatkan diri kepada Dia. Karena mencintai, karena mengasihi Dia. Bukan karena motivasi untuk kita diberkati, untuk dapat sesuatu. Tapi hanya untuk dekat, untuk menyembah, untuk menyenangkan hatinya. Lewat memberikan hidup kita kepada Dia. Lewat memberi kita, ketika kita berkata-kata mengucap syukur, bermazmur, memuji, menyembah Dia. Kita bersyukur mendekat kepada Dia. Sambil kita terus mendengarkan perkataannya, Yesus berkata itu bagian yang terbaik. Satu saja yang perlu kita lakukan. Mendekat diri kepada Dia. Dan Maria telah memilih bagian yang terbaik. Agathos berarti profit atau benefit. Mendekatkan diri kepada Tuhan dengan motivasi yang tulus, dengan motivasi yang murni. Justru mendatangkan keuntungan kembali kepada kita. Bapak Ibu Saudara, kita cek hati kita hari ini. Kita cek hidup kita, posisi kita hari ini. Apakah memang kita terlihat sibuk melakukan hal yang positif, melakukan hal yang baik? Bukan berarti Tuhan tidak terima atau tidak cukup. Tapi jangan lupakan hal-hal yang esensi, hal yang fundamental. Berbicara mengenai kasih kita kepada Tuhan dan kasih kita kepada sesama. Dan kita sulit mengasihi sesama. Kalau tidak dimulai dengan kasih Tuhan yang kita izinkan bertumbuh terlebih dahulu dalam hidup kita. Orang-orang yang telah menjadi tanda petik korban kasih Tuhan yang ajaib, yang supranatural, kasih agape itu. Mampu untuk mengasihi sesamanya. Dan pada akhirnya tinggal ketiga hal ini. Iman, pengharapan, dan kasih. Dan yang terbesar di antaranya adalah kasih. Itulah hal yang esensi dan fundamental.